yang sudah saya buat janji dengan Bu Nur bahwa hari ini Sabtu saya akan ikut pembelajaran Bu Nur di kelas. Kita sekedar nanti sharing dan lain sebagainya. Intinya saya mengikuti di pembelajaran Bu Nur di kelas 8B. Ya. Sebelum nanti saya ikut di kelas Bu Nur, sedikit ini ada percakapan Bu Nur, percakapan pasca pra observasi di kelas nggih. Yang ingin saya tanyakan nanti Bu Nur di kelas 8B nggih. 8B dengan lingkup materi koordinat kartesius. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nur kembangkan atau Bu Nur capai dalam materi ini apa Bu Nur? Nanti di kelas 8B itu Ya. jam pelajaran bunyi. Tujuan pembelajaran saya dalam 2 jam tersebut adalah dengan permainan GeoGebra dan kuisis, Ya. serta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan saya. Oke. Intinya pembelajaran yang menyenangkan begitu ya tujuan utamanya. Selain itu juga tentunya apa yang di pembelajaran nanti bisa tercapai, kemudian target yang Bu Nur kehendaki terlaksana seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya area apa yang ingin Bu Nur capai pada pembelajaran di lingkup materi ini? Sebelumnya sedikit cerita dulu Ya, silakan monggo. Melihat fakta di lapangan, murid-murid kita, peserta didik kita itu sangat cakap dan sangat ahli, utamanya yaitu gadget. Mereka sudah tidak asing lagi dengan gadget, aplikasi-aplikasi mereka bisa. Namun kemampuan dalam memanfaatkan gadget tersebut sebagai media pembelajaran saya rasa masih perlu ditingkatkan. Nah, kemudian selain itu mata pelajaran saya adalah mata pelajaran matematika, yang mana matematika itu mata pelajaran yang menakutkan, serem gitu ya. Seperti itu. Makanya saya berusaha membawa mereka ke dalam pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan konteksnya, yaitu dengan permainan GeoGebra ditambah dengan aplikasi kuisis yang lebih menantang. Harapannya mereka selain senang, menantang, juga dapat memanfaatkan gadget tersebut secara bijak. Sepertinya menarik sekali nih, saya nggak sabar segera ikut di pembelajaran Bu Nur nantinya. Oke, kalau begitu strategi apa yang sudah Bu Nur siapkan untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Oke, baik. Untuk melakukan pembelajaran dengan aplikasi GeoGebra dan kuisis ada 3 langkah yang saya lakukan. Pertama, berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah terkait apa yang akan saya laksanakan di kelas. Kemudian kedua, mencari referensi dari berbagai sumber, buku, internet, dan lain sebagainya. Setelah dirasa referensi itu cukup, kemudian saya menyusun sebuah perangkat pembelajaran yang lengkap yang dapat diaplikasikan ke dalam kelas. Oke, berarti sudah siap untuk dipraktikkan di dalam kelas dengan tujuan nanti tujuan pembelajaran yang Bu Nur kehendaki juga tercapai, juga memfasilitasi murid supaya pembelajarannya tetap menyenangkan, tetapi tujuan itu juga terlaksana. Baik Bu Nur, terima kasih sekali. Saya rasa untuk percakapan praobservasi sudah cukup. Saya udah tidak sabar nih, ingin ikut pembelajaran Bu Nur di kelas nantinya. Mungkin dari saya cukup dulu Bu Nur. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Sudah sarapan belum? Belum. Ya, oke. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan berkah, barokah, dan bermanfaat, kita akan berdoa terlebih dahulu, dipimpin salah satu untuk berdoa. Dipimpin salah satu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar matematika, tapi belajarnya yaitu belajar menyenangkan dengan game GeoGebra dan kuisis. Nah, game GeoGebra nanti akan dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Utamanya apa? Nanti dengan
game GeoGebra dan kuisis, kalian dapat 1, kita baca bersama-sama. 1, mengidentifikasi konsep. konsep diagram Kartesius. 2, Mengidentifikasi pembagian kuadran bidang Kartesius. 3, Mendeskripsikan langkah-langkah mendekati pada koordinat Kartesius. 4, Mengidentifikasi pembagian jarak antara dua titik pada bidang Kartesius. 5, Mendeskripsikan langkah-langkah mendekati pada dua titik Kartesius. 6. Menentukan area pada bidang Kartesius. Sebenarnya materi kita yaitu tentang koordinat Kartesius itu sudah kalian pelajari ketika SD gitu ya. Pertanyaannya, siapakah yang tahu penemu dari koordinat Kartesius? Boleh buka buku, boleh googling. Siapakah penemu dari koordinat Kartesius? Ya, siapa? Bukan ya. Terkadang memang kayak teorema Pitagoras itu yang menemukan Pitagoras gitu ya. Kalau koordinat Kartesius siapa yang tahu yang menemukan? Ya, siapa? Ya, sini salah satu menjawab, angkat tangan dulu. Siapa? Joko tadi ya? Siapa? Tangan untuk gambarnya bagaimana? Sudah kenalan dengan Pak Rene Dirmansyah? Rumahnya di Yunani. Oh, ke sana? Nah, ini ya. Kalau orang zaman dulu itu rambutnya panjang. Apalagi Isaac Newton tahu tidak? Tahu. Rambutnya bagaimana? Nah, kemudian setelah tahu penemunya, saya yakin kalian sudah tahu mengenal sumbu X, sumbu Y. Tetapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan koordinat Kartesius? Kalau mendengar koordinat Kartesius, apa yang kalian pikirkan di benak kalian? Kalau Bu Guru ngomong koordinat Kartesius, yang kamu pikirkan apa? Oh iya. Oh, coba Putra. Kalau Bu Guru ngomong koordinat Kartesius, yang kamu pikirkan apa? Yang di pikiranmu aja, spontan. Ya garis itu, Bu. Garis. Kalau Putra jawabnya garis. Oke. Keanu? 2 garis saling tegak lurus. Oh, 2 garis saling tegak lurus. Tegak lurus itu yang bagaimana? Tegak lurus. Membentuk sudut berapa? 90 derajat. Sekarang yang cewek. Kalau Bu Guru ngomong koordinat Kartesius, apa yang ada dalam pikiran? Siapa ini namanya? Asifa. Bagaimana Asifa? Apa? Kalau Bu Guru ngomong koordinat Kartesius, berarti di benakmu itu apa? Sumbu tegak lurus. Sumbu tegak lurus. Valen, kalau Bu Guru ngomong koordinat Kartesius, yang ada di pikiran kamu adalah? Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Oke. Ini siapa? Siapa ini? Febi. Kalau Bu Guru ngomong koordinat Kartesius, yang ada di pikiran Febi adalah? Sumbu X dan Y. Oke, sumbu X itu yang bagaimana? Sumbu X yang gini itu apa? yang lurus. Yang apa? Yang kayak gini datar. nak, mendatar. Terus yang satunya? Yang sumbu Y tegak lurus. Tadi sumbu X mendatar, sumbu Y yang tegak, tegak. Ya, oke. Oke, kalian semua betul sekali kalau kita ngomong koordinat Kartesius. Nah, ini ya, kita baca bersama-sama koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius atau disebut juga dengan koordinat membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan yaitu diagram Kartesius atau Kartesian. Lalu apa sih sebenarnya koordinat Kartesius itu? Koordinat Kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numeric yang bisa ditentukan jaraknya dan kedua sudut
Ya. Sumbu X berarti yang bagaimana sumbu X? Mendatar. Mendatar itu yang bagaimana? Gini ya, gini. Yang sumbu Y yang bagaimana? Tegak itu yang bagaimana? Ya. Kalau mereka dipertemukan berarti membentuk sebuah tanda kayak gini ya. Tanda plus. Ada berapa bagian kalau kayak gini ini? Ada 4 bagian. Bagian-bagian tersebut dalam bidang koordinat kartesius sering disebut dengan kuadran. Betul, berarti karena ada 4 bagian, maka kuadrannya ada berapa? 4. Berarti kuadran berapa saja? 1, 2, 3, 4. Oke, ya baik. Sekarang kita sebelum main game kita lihat dulu kuadran-kuadrannya ya. Dari yang sudah kita lihat, titik A, B, C, dan D, sebentar Bu Guru mau ke sana. Sebutkan titik yang berada di kuadran ketiga. Negatif 5, negatif 2. Negatif 5, negatif 2. Apakah betul itu di kuadran ketiga? Betul. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang, ini siapa namanya? Laura. Titik yang berada di kuadran keempat. 4,-2. 4,-2. Apakah, sebentar, coba diperhatikan dulu. Diperhatikan baik-baik, mungkin gambarnya kurang jelas itu. Kira-kira titik D-nya betul 4, komanya adalah? Negatif 1. Iya, negatif 1. Beri tepuk tangan. Koordinat di kuadran 1, 2, 3, 4 sudah jelas? Menentukan nama titiknya sudah jelas? Nah, sekarang jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bu Guru bertanya, apakah jarak itu ada yang negatif? Misalnya jarak antara aku dan kamu adalah negatif 5. Berarti jarak itu selalu positif. Jadi misalnya kalian memiliki jarak dengan seseorang, jaraknya itu selalu bernilai positif. Kalau jaraknya negatif berarti apa? Bukan jarak, itu hanya dusta belaka ya. Oke, kembali ke jalan yang benar. A, titik koordinatnya berapa bersama-sama? A adalah 2,3. Nah, sekarang pertanyaannya dipikirkan bersama-sama dulu. Jarak titik A terhadap sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang mendatar. Jaraknya berapa kotak titik A terhadap sumbu X-nya? Kasih clue ya. Jaraknya sumbu X itu ini. Nggih? Titik A-nya ini. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Jawabannya disimpan dulu. Guru mau bertanya. Yang belum. Ini siapa namanya? Evelika, jarak titik A terhadap sumbu X adalah 3. Apakah betul 3? Ada yang berbeda pendapat? Ya, kita hitung bersama-sama ya, jarak titik A terhadap sumbu X. Berarti ini 1, 2, 3. Betul apa salah? Betul, beri tepuk tangan dulu. Sekarang titik yang berada di kuadran 3. Pertanyaan Bu Guru, titik yang berada di kuadran ketiga, berapakah titik di kuadran ketiga? Jaraknya, rungok kese. Jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti jarak terhadap sumbu X sama dengan titik-titik. Jarak terhadap sumbu Y sama dengan titik-titik. Dipikirkan dulu. Boleh ditulis, boleh dicoret-coret. Ya, boleh ditulis, boleh dicoret-coret. Bu
boleh maju ke depan, boleh maju ke depan. C itu di kuadran ketiga berapa jarak terhadap sumbu X dan berapa jarak terhadap sumbu Y. Ditulis dulu boleh. Perhatikan game yang akan Bu Guru jelaskan. Kita akan main game hari ini yaitu game Dragon Ball gitu ya. Ini yang di sini namanya siapa ini? Ini. Iya, Piccolo. Kalian Piccolo tahu nggak Piccolo? Enggak. Itu musuhnya Son Goku ya. Piccolo, terus yang ini siapa? Yang putih ini? Hantunya. Hantunya. Oke, baik. Sembunyikan, kita akan bermain ini. Saya jelaskan dulu. Petunjuknya adalah masukkan koordinat Dragon Ball sesuai dengan warna kotak yang akan diberikan. Biasanya kan kalau Dragon Ball itu ada seperti ini ya, merah-merah ini, kelip kayak gitu. Itu menunjukkan letak bolanya. Kalian harus menemukan bola tersebut. Terus kembali. Kita mulai. Mulai itu ini koordinat Dragon Ball merah. Jadi kalian yang pertama cari yang merah terlebih dahulu. Merahnya kalau dari belakang kelihatan mboten? Kelihatan. Pojok. Mbak siapa? Ya. Kalau kelihatan berapa koordinat Dragon Ball yang merah ini? Berapa? 3,-1. Kita isikan terlebih dahulu. Ini kan negatif 2,2 nggih. Salah apa benar? Salah. Berarti kita akan ganti dulu dengan koordinatnya yaitu 3,-1. Sudah betul gini? Kalau sudah diklik bagian cari. Perhatikan. Iya, kamu benar. Ini siapa namanya tahu? Nah, kalau sudah benar yang merah, kita lanjutkan. Kamu benar, lanjut. Sekarang yang kuning, kan ganti lagi. Kuning berarti berapakah Febrian? Kuning pinten? Coba dilihat. Kuningnya berapa? X dulu baru Y. X dulu baru Y. Kuning. Kuningnya berapa? Min 3,4. Negatif 3,4. Betul tidak? Betul. Untuk ngecek betul tidaknya kita lihat di sini. Negatif 3, misalnya kalau negatif 3,2 bagaimana ya? Kita coba yang salah gini ya. Kalau misalnya, wah tidak, muncul hantunya. Kalau muncul hantunya berarti salah. Diulang kembali gitu. Negatif 3,4. Cari lagi nggih? Nah, ditembak. Ya, itu sudah betul. Ini siapa? Yang matanya 3. Nggih. Kamu sudah hebat. Sekarang soal terakhir nggih. Soal terakhir yang biru, pinten itu? Wulan tadi belum, menghindar kayaknya. Wulan berapa koordinat yang terakhir? Negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Kira-kira benar apa tidak? Negatif 1,2. Negatif 1, ya kurang negatif. Cari. Iya. Sudah berhasil terus mendapatkan semua Dragon Ball. Tugas kalian adalah mendapatkan semua Dragon Ball. Kalau sudah selesai di screenshot kemudian dikirimkan ke grup. Saya share linknya di grup nggih. Oke.
Mas anak-anak pas waktu mulai klik yang hijau. Ini emang dia di sini. Kan baru ini. Nah, oke, selamat mengerjakan. Kalau belum pakai link 1, pakai link 2. Bu, ketikannya gede banget. Cilik no. Apanya? Nih, no. Ya udah, ini keberapa? Cari Iya, dulu. ketikanya nggak bisa. Susah ini tuh, puput. No, gimana? Gimana? Pakai link yang satunya. Wah, ini siapa? Wah, tepuk tangan untuk Valen, pemenang pertama. Ayo yang lain, yang lain, yang lain. Yang lain. Nanti game kedua akan lebih seru lagi. Coba ganti link yang satunya. Apa? Gilang sudah? Ya, beri tepuk tangan kedua untuk Gilang. Screenshot kirim ke guru. Kirim ke grup. 2, 1. Silahkan. Masih syuting anak-anak nek dari Zoom dekat gitu. Anak-anak pas anu HP ini. Oh, wis kan. Mas teh. Ben ketok HP ini garap. Tenang, tidak usah panik. Ya. Yang terletak di kuadrat 4 mana? Pilih aja. Nggak ada gambarnya. Oh, random. Aku random. Waktu terus berjalan nih ya. Saya kan gini. Dipakai orek-orekan. Jangan tenang, tetap tenang. Ya memang enggak itu digambar sendiri. Makanya tak kasih orek-orekan. Tenang, nggak usah panik ya. Tenang, tidak usah panik. Waktunya itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lah emang gampang kok. Coba tadi. Tenang, jangan panik. Nah, itu. Wih, gua kan kasih tuh zoom. Tiba-tiba ke zoom, ah. Yang kosek kan belum selesai. Sudah selesai yang sini. Ini nggak apa-apa. Lagi mau 36. Iya, 36 iki mau. Lagi salah aku. Bu, bisa. Pertama, Anggit Nabila. Yeay. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk para pemenang. Oke. Lain kali kita akan melakukan game seperti ini lagi ya. Ini kita sudah belajar tentang koordinat kartesius melalui game GeoGebra dan kuisis. Bagaimana, menyenangkan? Ya, seru? Seru. Oke. Untuk menambah semangat, kita tutup pembelajaran hari ini dengan 2 kali tepuk pramuka. Mudah karena
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita juga akan menutup dengan doa supaya menjadi tambah berkah dan barokah. Permennya tolong dicabut dulu, kita akan berdoa. Ya, siapkan untuk berdoa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian hari ini. Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya seperti yang sudah kita rencanakan kemarin ya Bu Nur ya, bahwa setelah ada pra observasi di kelas, kemudian saya mengikuti pembelajaran Bu Nur beberapa saat di kelas tadi. Kemudian hari ini kita sudah janji, kita sudah membuat jadwal bahwa ada sedikit bincang-bincang tentang pasca observasi di kelas Bu Nur yang kemarin. Oke. Sekali lagi terima kasih waktunya Bu Nur. Oke. Mohon maaf, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin, ketika melakukan pembelajaran di kelas ada sedikit sepertinya ya, ada sedikit ganjalan mungkin ya Bu Nur ya. Bisa Bu Nur sampaikan ke saya di sini mungkin? Ya, terkait dengan kurikulum nasional yang sudah sering kita lakukan di Bintek PMN dan sering beberapa kali Bintek, memang sangat ditekankan untuk melaksanakan sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kemarin kita sudah berbincang ya, dulu sudah praktek juga di dalam kelas. Memang tema yang saya angkat kemarin itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa, kemudian yang intinya adalah memanfaatkan gadget, kemudian diciptakan sebuah pembelajaran dengan kuis dan game-gamenya adalah game kartun yang sesuai dengan pilihan anak, sehingga kemampuan untuk memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran pada siswa itu lebih baik. Jadi fokus saya itu kemarin adalah di pembelajaran yang menyenangkan, adapun pembelajaran yang berdiferensiasi pada topik pembelajaran kemarin itu belum begitu ditonjolkan karena saya melihat dari kondisi siswa pada waktu itu mereka sangat tidak bisa lepas, sampai tidak bisa lepas dari gadget. Setiap hari bermain gadget, mereka sudah ahli, membuat kanvas sudah ahli, tetapi memang kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran masih harus ditingkatkan. Dan berdasarkan hal tersebut, melihat fakta yang berada di lapangan, kemudian saya berinisiatif bagaimana jika melakukan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, utamanya di pembelajaran matematika yang sering menjadi pembelajaran yang sulit, menakutkan, akhirnya merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan games, geometri dan puisis. Tetapi memang dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik secara proses, produk maupun konten, karena mungkin ke depannya di bayangan saya itu harus untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu saya harus diagnostik awal dulu ya. Siswa itu butuhnya apa, memang dia tidak jelaskan, kemudian saya mau membawa siswa saya itu kemana, apakah berdiferensiasi prosesnya, kontennya, ataukah produknya. Nah kemarin belum yang seperti itu. Terus yang saya tonjolkan adalah pembelajaran yang menyenangkan dengan game atau komputer. Ya, iya, terima kasih, luar biasa idenya Bu Nur. Bahkan ini bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu yang lain ya. Tetapi tadi mohon maaf, Bu Nur ngendika, Bu Nur bilang kalau mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu masih bingung. Bingungnya ada tes awal. Apakah mungkin Bu Nur itu kesulitan dalam menerapkannya? Saya itu
mungkin pernah membaca-baca pembelajaran berdiferensiasi. Dari kemampuannya mungkin tinggi, sedang, rendah, kemudian diberikan sebuah treatment. Kemudian kalau tidak, dari kecerdasan multipelnya, apakah dia kinestetik, apakah auditori. Ya. Terus saya dari situ gimana ini menerapkannya auditori dalam matematika, kinestetiknya. Mungkin saya terlalu pusing dulu dengan teori-teori yang ada, kayak gini. Mungkin harusnya saya mencoba aja lah mengalir gitu, tapi mungkin saya sudah harus pembelajarannya, kontennya harus ini, terus harus auditori, kinestetik dalam matematikanya itu mungkin saya belum sampai ke situ. Gitu ya, tapi pernah menerapkan benar. Saya pernah melihat itu. Ya, sesekali itu saya melihat siswa ini tuh kalau dalam menghitung rumus itu tidak bisa, tapi kalau dalam geometrinya gambar-gambar dia itu sangat bisa dan sangat aktif. Dari situ saya sebenarnya sudah kalau begitu mungkin memang pembelajarannya harus dibedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain seperti itu. Tapi itu mungkin masih keterbatasan saya. Artinya sebenarnya Bu Nur sudah menerapkan, cuma belum sepenuhnya diterapkan di setiap lingkup materi. Iya. Terima kasih. Untuk kedepannya bagaimana Bu Nur? Sebenarnya saya itu ya sangat mendukung teori dari Pak Bapak Pendidikan kita tidak sejalan pembelajaran itu harus menyesuaikan zaman diajarkan dalam Islam bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, anak sesuai dengan zaman kita, karena mereka akan menghadapi zaman yang berbeda. Keinginan untuk itu ada Bumi, tapi sekali lagi kita terkadang itu mungkin disibukkan dengan hal-hal yang mungkin sekarang ada P5, saya fokus ke itu. Nah, mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan bagi siswa, tapi harapannya juga memfasilitasi segala kemampuan dan aspek itu. Yang penting pokoknya menurut saya kita coba saja dulu. Masalah berhasil atau tidak, masalah bagus atau tidak itu urusan nanti. Kadang kita sudah takut dulu untuk mencoba, akhirnya kita tidak melakukan apapun. Seperti itu, kemudian itu saja gitu. Berarti Bu Nur ada kemauan dan keinginan untuk menerapkannya. Sebenarnya sudah, hanya saja belum secara keseluruhannya. Saya rasa itu sudah luar biasa Bu Nur. Kemudian harapannya Bu Nur kan sudah mencoba, kemudian akan berusaha untuk lebih menggali informasi atau mungkin menambah pemahaman tentang hal-hal terkait dengan pendidikan. Kira-kira apa yang akan Bu Nur kembangkan nantinya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensi yang saya maksud kembangkan di sini? Apakah Bu Nur akan melakukannya secara konsisten, ataukah ketika mohon maaf moodnya saja sedang on dan lain sebagainya, atau mungkin suatu saat Bu Nur juga akan berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain? Sebenarnya mungkin setiap guru juga itu selalu ingin memberikan yang terbaik kepada muridnya, pada peserta didiknya. Saya itu sebenarnya sangat berkeinginan membuat modul ajar sendiri berdasarkan buku mereka, jadi tidak hanya copy paste, tapi benar-benar dilaksanakan berdasarkan buku yang memang sudah buku memang bukan salah satu sumber tapi sebagai rujukan itu soalnya dari situ. Semuanya maksudnya benar-benar real dilaksanakan, kemudian dievaluasi saya. Kemudian kalau memang ini dirasa baik, ya tidak ada salahnya untuk intinya sharing dan berbagi ya Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur. Artinya setelah kita melakukan observasi kemudian kita menemukan satu diferensiasi yang belum tadi, Bu Nur tidak ada hambatan dari kesimpulan yang saya dapat
tidak ada hambatan, hanya saja mungkin waktu penerapannya saja yang belum pas untuk materi di materi kemarin. Tapi kedepannya saya rasa dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bunur sudah menemukan cara bagaimana. Buktinya tadi Bunur sudah nyanyikan, Bunur sudah bicara bahwa oh harus begini langkahnya ini nih, artinya Bunur sudah memahami betul. Tadi sudah tidak ada masalah ya Bunur ya. Ya, cuma perlu diaplikasikan secara Kedepannya, pasti kedepannya. dan berkesinambungan. Oke. Berarti kesimpulan akhirnya Bunur sudah sangat memahami apa itu diferensiasi dalam pembelajaran, hanya saja terkendala waktu mungkin. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini Bunur sudah bisa belum menerapkan yang pembelajaran diferensiasi ini Pak Demi? Kebetulan maaf ini dari terakhir sebelum PAT. Oh iya, Kemungkinan saya mulai dulu dari menyusun perangkat pembelajaran untuk modul ajar ya. pembelajarannya untuk semester berikutnya secara lebih matang sehingga nanti pada waktu pelaksanaannya itu sudah bisa diterapkan di tahun ajaran berikutnya. Berarti rencana kedepannya ada, karena ini udah waktu terakhir, nanti akan diterapkan pada semester berikutnya dengan perencanaan yang lebih lengkap. Terima kasih sekali Bu Nur atas waktunya. Sekali lagi luar biasa ide penjenengan menggunakan kuisis di pembelajaran matematika. Saya rasa ini juga perlu dibagikan atau ditularkan kepada teman yang lain, apalagi kita harus memutus bahwa matematika adalah momok bagi siswa. Nah, dengan pembelajaran yang menyenangkan ini saya rasa siswa tidak akan takut lagi untuk pelajaran matematika. Terima kasih sekali lagi waktunya Bu Nur. Insya Allah kita sambung lagi ya kapan-kapan ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.